Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Pisces di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke. Nah, di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama, aku punya Seven of Cups, 7 cangkir, muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Pisces. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Oke? Sebagai energi pembuka, teman-teman, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang sebuah keinginan dan harapan serta impian kamu. Ya kan? Berbicara masalah harapan, keinginan, dan impian kamu, ya mungkin itu cukup relatif ya. Ada beberapa dari kamu yang tentu semua deh ya, untuk masalah ekonomi rezeki semua pasti ingin agar ekonominya, rezekinya bisa lancar, berlimpah, bisa stabil, meningkat ya. Kemudian ingin dijauhkan dari orang-orang yang toksik ya, mungkin orang-orang yang selama ini selalu saja selalu mengusik, mengganggu ya kehidupan kamu, kenyamanan kehidupan kamu. Dan kemudian mungkin yang lain lah ingin membahagiakan orang-orang yang disayangi. Oke? Nah, terlepas dari apapun keinginan dan harapan kamu, impian kamu, teman-teman, kita akan lihat apakah dalam pekan ini ada salah satu impian, harapan kamu yang bakal terwujud, atau mungkin semuanya akan terwujud, atau mungkin juga semuanya belum ada yang terwujud, gitu ya. Oke, kita akan lihat dari kartu berikutnya. Wow, aku punya King of Pentacles. Raja koin muncul hadir, teman-teman. Jadi melihat dari energi kartu kedua ini, teman-teman, cukup menggambarkan banget, gitu ya. Salah satu bentuk harapan, impian kamu itu bakal ada yang terwujud. Ya, yang pertama tentang kondisi ekonomi, materi, ataupun keuangan, ya kan. Aku melihat kamu bakal sukses. Potensi sukses cukup besar, teman-teman, ya. Sukses di dalam pekerjaan, karir, sukses di dalam bisnis, usaha. Jadi disitulah nanti bakal membuat kondisi ekonomi kamu bakal meningkat pesat, ya kan. Ekonomi kamu akan berkembang, ekonomi kamu akan meroket, dan mungkin saja kamu berpotensi berpeluang akan menjadi orang kaya, teman-teman. Ya, nggak ada yang nggak mungkin. Dan kemudian aku punya Judgment. Nah, Judgment ini muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang adanya sebuah potensi, bahwasannya salah satu ataupun mungkin semua doa dan harapan kamu itu akan banyak yang terwujud, akan banyak yang terkabulkan, teman-teman. Kenapa ini bisa terjadi? Ya kan, kenapa semuanya akan terkabulkan? Ya mungkin saja selama ini kamu sudah melakukan yang terbaik, kamu sudah bekerja keras, ya kan, kemudian kamu sudah berdoa, selalu berdoa. Ya mungkin karena hal itu, kesabaran kamu juga mungkin, teman-teman. Ya, dan kemudian sudah waktunya juga. Ya, jadi ketika ada doa yang terkabulkan, termanifestasikan, berarti kan memang ada sebuah indikasi tentang adanya doa-doa, tentang adanya ikut campur tangan Tuhan, teman-teman. Ya, jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, maka kun fayakun, ya kan. Hampir semua harapan, keinginan kamu, impian kamu itu akan segera terwujud. Nah, ternyata benar.
Aku punya The High Priestess. Ini kartu yang melambangkan tentang kesabaran. Ini kartu yang melambangkan tentang bagaimana hubungan secara spiritual kamu dengan Tuhanmu itu juga bagus, dan perjalanan kehidupan secara spiritual kamu juga luar biasa. Artinya ini bukanlah sesuatu hal yang mudah kamu dapatkan. Artinya memang kamu sudah melewati fase-fase yang cukup sulit, rumit, ya kan? Harus dihadapkan, dibenturkan dengan berbagai masalah, ujian yang sangat begitu berat, teman-teman. Ya mungkin inilah akhir dari kemenangan kamu pada akhirnya, ya kan? Next, poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi keuangan, rezeki, ataupun finansial ekonomi untuk teman-teman Pisces, ya. Teman-teman Pisces nih. Bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki kamu dalam pekan ini? Aku punya Ten of Swords, 10 pedang, teman-teman. 10 pedang muncul hadir sebagai energi pembuka. Berbicara masalah keuangan ataupun rezeki, mohon maaf, memang dari kartu pertama ini cukup terlihat banget tentang bagaimana keterpurukan kamu saat ini. Oke, mungkin nggak semua sih, tetapi ya hanya beberapa, dan semoga tidak ada ya. Tetapi cukup menggambarkan kok tentang bagaimana kesulitan kamu, ya kesulitan ekonomi kamu, ketidakstabilan ekonomi kamu, keterpurukan ekonomi kamu, ya, dan bahkan kamu dalam fase yang sangat kritis. Ketika terjatuh ini memang ya kan nggak ada nih energi yang berusaha untuk apa ya, menolong gitu teman-teman, ya kan? Kamu seorang diri, benar-benar seorang diri banget, dituntut ya untuk bisa bangkit sendiri. Oke, aku ini sesuatu hal yang sangat begitu berat. Ya, tetapi ada sisi positifnya. Ketika kamu terjatuh seperti ini, teman-teman, ketika ekonomi kamu hancur, ya kan, kamu akan melihat mana orang yang baik dan mana yang tidak. Oke, akan terlihat semuanya, akan terungkap semuanya sebenarnya. Ya kan, sebenarnya juga Tuhan memberikan kamu ujian ini agar kamu melihat, mengetahui, membuka mata kamu, teman-teman. Bahwasanya inilah orang yang baik. Bahwasanya inilah orang yang gak baik. Yang selama ini mereka mungkin hanya ingin manfaatin kamu. Ya. Dan kemudian aku punya Five of Wands ya. 5 tongkat muncul hadir, teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini kalau dikatakan memang kamu wajib terus berjuang ya. Jangan pernah berputus asa. Ya kan? Karena aku akui di sini banyak banget energi-energi yang berusaha, berupaya untuk apa ya, menjegal kamu, teman-teman, ya, menutup jalan kesakian kamu. Tetapi ketika kamu terus mau berupaya, berusaha, teman-teman, maka aku yakin hasil yang bakal kamu tuai nanti juga nggak bakal sia-sia gitu loh. Meskipun memang jalan yang harus kamu tempuh ini sangat begitu berat. Oke. Nah, kenapa aku katakan demikian? Ya, karena aku yakin kamu punya kemampuan. Aku yakin kamu punya uh, potensi, teman-teman, untuk bisa mengalahkan, menaklukkan semua tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kamu, apapun itu. Ya kan? Karena yang bisa mengubah segala sesuatunya itu hanya diri kamu sendiri. Kamu yakin nggak kamu punya Tuhan? Kamu yakin nggak dengan kemampuan yang kamu miliki? Maka ketika dua hal itu dapat kamu pegang teguh, teman-teman, maka sebenarnya jalan keberhasilan kamu, jalan kebahagiaan kamu, jalan keresahan kamu nanti bakal terbuka lebar. Dan disinilah nanti seakan-akan rezeki kamu akan mengalir terasa batas. Ya, insya Allah bakal ada perubahan-perubahan positif ya. Yang lagi berjuang jangan berputus asa, teman-teman. Ya kan, semoga kamu cepat melewati fase-fase sulit. Oke, next poin berikutnya. Kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sudah berumah tangga terlebih dahulu. Aku punya Ten of Pentacles, 10 koin. Kemudian aku punya The Empress. Dan aku punya Knight of Cups. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara rumah tangga teman-teman Pisces, ya kan. Jadi dari ketiga kartu ini cukup menggambarkan loh, teman-teman. Kehidupan rumah tangga kamu itu sangat makmur, harmonis, bahagia, penuh dengan pencapaian, rezeki yang berlimpah. Namun ada yang lagi memantau nih ya. Hati-hati deh. Memantau di sini bisa saja seseorang yang ingin hendak menghancurkan, merebut, dan mendapatkan. Ya kan? Orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu. Ya. Jadi harus benar-benar menjaga sebuah komitmen. Oke? Jangan sampai nih, jika semua sudah dicapai, ternyata nanti bahagianya dengan yang lain, teman-teman. Ataupun ketika sudah didapatkan semuanya, diambil orang lain. Ya, jadi harus disyukuri, teman-teman.
Ya, mudah-mudahan kehidupan rumah tangga kamu dijauhkan dari orang-orang yang toksik, ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini. Sedang berpacaran ya. Oke, bagaimana energinya teman-teman? Aku punya The World. Wow, ada Four of Wands dan aku punya Ten of Wands. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara ataupun berpacaran kamu ya, track recordnya sih memang nggak terlalu bagus. Ya, artinya perjalanan hubungan kamu itu sulit banget. Ya, sulit banget, penuh dengan cobaan, masalah yang bertubi-tubi, oke, keegoisan, banyak. Tetapi pada akhirnya apa yang kamu pertahankan selama ini, teman-teman, itu nggak sia-sia gitu. Aku merasakan bahwasanya pada akhirnya akan berbuah manis. Ya, ini sebuah komitmen yang bakal membuat hubungan kamu ya. Komitmen artinya itu perjuangan kamu juga sih sebenarnya. Mempertahankan hubungan yang selama ini kamu jalani meskipun memang begitu banyak badai masalah, gelombang masalah yang sangat begitu besar. Ya, ada indikasi potensi bahwasanya hubungan kamu akan tetap langgeng, insya Allah bakal lebih baik deh. Ya kan, dan kemudian mungkin potensinya itu kamu akan bisa saja berjodoh, teman-teman. Bisa saja ya. Semua itu juga tergantung dari kedua belah pihak sih. Ketika sama-sama sudah banyak belajar dari kesalahan dan permasalahan di kehidupan kemarin ya kan. Jadi ataupun masalah yang terjadi kemarin, ya itu semua yang harus menjadikan kamu dan dia harus lebih saling dewasa, teman-teman. Ya mudah-mudahan semuanya bisa tercapai dengan indah pada akhirnya gitu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Oke. Kita lihat apakah kamu berpotensi berpeluang, teman-teman, akan segera bertemu dengan jodoh dan pasangan hidupmu atau ya masih single terus ya kan? Masih ada jodohnya kah? Aku punya King of Cups. Wow. Raja Cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Tentu ini kartu yang sangat istimewa, ya kan? Ada dua hal langsung yang mungkin bakal kamu peroleh. Bagi kamu, teman-teman Pisces yang menjadi tulang punggung keluarga, persiapkan diri kamu. Bakal ada rezeki besar, teman-teman. Ya kan? Rezeki besar yang akan kamu terima. Kemudian persiapkan diri kamu untuk teman-teman Pisces yang ingin mencari jodoh dan pasangan hidup, ya. Masih ada jodoh. Dan kali ini kamu akan bertemu dengan sosok orang yang sangat dewasa, berkomitmen, seseorang yang bakal mapan, teman-teman. Ya, dia orang yang sangat mempunyai sebuah pendirian dan pekerjaan yang mungkin cukup bagus, ya kan? Meskipun ya aku akui teman-teman ya terkadang namanya manusia pasti memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Dia tipikal orang yang cukup overprotective gitu ya teman-teman. Tipikal orang yang sangat apa ya egonya sangat tinggi gitu. Tetapi ya mudah-mudahan dia bisa menjadi apa ya namanya mungkin teman-teman jawaban lah atas harapan-harapan kamu selama ini. Ketika memang selama ini kamu selalu dipertemukan dengan energi-energi yang gak benar, ia akan selalu manfaatin kamu, selalu menyakiti kehidupan kamu, teman-teman. Ya, dan kemudian ini juga katanya menggambarkan tentang bagaimana sih kesulitan kamu selama ini di dalam mencari jodoh dan pasangan hidup. Ya, seperti ada energi yang membelenggu kamu di sini, teman-teman, menutup jodoh dan rezeki kamu. Ya, pada akhirnya ini, ketika memang sudah waktunya, ya kan, maka kun fayakun, teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin. Dan tidak ada seorang pun nantinya yang bakal bisa menghentikan semuanya. Oke. Next, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Pisces yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya Knight of Wands, ada Nine of Pentacles, dan aku punya Fake of Pentacles. Nah, mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang, teman-teman. Jadi dari ketiga kartu ini, apa ya? Sebenarnya sama-sama berharap gitu ya kan. Kamu berharap dia bisa menjadi orang terbaik untukmu dan sama halnya dia juga berharap kamu bisa menjadi orang yang terbaik terakhir. Ya pokoknya semuanya deh harapan-harapan yang terbaik. Ya sehingga itu yang menimbulkan sedikit adanya sebuah keraguan juga teman-teman ya. Ragu dan takut nih kalau misalkan apa ya ketika kamu sudah menaruh harapan ternyata dia nggak berkomitmen. Ya kan dan sebaliknya pula sih sebenarnya. Sebenarnya energi kamu cukup cocok.
Ya hanya saja memang mungkin membutuhkan waktu untuk proses kedekatan lebih lanjut ya teman-teman. Mungkin itu sih. Ya biar waktu yang akan menjawab nantinya. Oke, next. 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan untuk teman-teman Pisces dalam pekan ini ya. Oke, ada tanggal 13, tanggal 6, 7, 14, tanggal 3, tanggal 1, 22, tanggal 8, 24, 11, 18, dan 19. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.